Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut thana'ul hasan wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kekuatan hidayahnya sehingga kita terus mengikuti kajian rutin ini mengaji ilmu din ad-daruri dalam keadaan sehat wa afiah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah sampai bab tentang menghilangkan najis. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan tentang surut atau syarat-syarat sahnya sholat itu adalah bersuci dari najis. Yang kemarin kita jelaskan bahwasanya najis yang harus dibersihkan itu pertama dari badan sampai yang namanya bagian dalam hidung ataupun bagian dalam mulut juga harus dibersihkan. Beda kalau dalam bab mandi kemarin kan hanya disampaikan air tersebut itu pada kulit dan rambut. Ya kemarin kita sudah jelaskan tidak harus disampaikan pada atau bagian-bagian dalam. Kemarin kita sudah menyampaikan itu. Jadi hanya menyampaikan air tersebut itu bagian-bagian yang zahir. Kemudian yang harus suci juga dari najis itu adalah pakaian. Kemarin kita sudah jelaskan pakaian yang kita pakai ketika sholat maksudnya. Juga tempat juga itu harus bersih, suci daripada najis. Cuma yang harus kita mengerti dan kita sampaikan kepada yang lain bahwasanya yang dimaksud tempat ini adalah tempat yang kita sentuh, yang disentuh oleh orang yang sholat. Jadi anggota badannya ketika menyentuh tempat itu, itulah namanya tempat sholat yang harus suci daripada najis. Begitu kan? Kalau orang tersebut itu sholatnya dengan berdiri, berarti yang harus suci tempatnya itu adalah tempat yang ia injak. Kalau orang tersebut itu sholatnya itu ketika itu dia duduk, berarti tempatnya itu adalah yang ia dudukin, harus suci daripada najis. Kalau orang tersebut itu sholatnya ketika itu sedang sujud, maka ketika sujud tersebut, tempat-tempat yang disentuh oleh anggota badannya itu yang jumlahnya ada 7 kemarin, harus suci, begitu. Harus suci daripada najis. Artinya kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya ketika ada najis, yang najis tersebut itu najisnya tersebut itu tidak menyentuh kita, cuma sejajar begitu. Sejajar dengan kita, sama dengan kita. Jadi sejajar lah intinya. Kayak seperti umpamanya ketika sujud, najisnya tersebut itu di bawah kita tanpa menyentuh sedikit pun. Artinya bagian tubuh kita itu tidak menyentuh, bagian pakaian kita yang kita pakai ketika sholat tidak menyentuh najis, kemudian bagian yang kita bawa atau sesuatu yang kita bawa ketika sholat itu juga tidak menyentuh sedikit pun pada najis tersebut, maka itu tidak membatalkan. Begitu. Jadi yang dimaksud tempat itu bukan semuanya satu musola ataupun semua seukuran satu sajadah
Itu bukan seperti itu, tapi makanya di sini disebutkan yang dimaksud dengan tempat itu adalah bagian bumi yang disentuh oleh anggota badan orang yang sholat. Ketika berdiri berarti tempat yang ia injak harus, itu namanya tempat sholat yang harus suci dari najis dan lain sebagainya yang telah kita sebutkan kemarin. Kemudian juga kemarin kita sudah menjelaskan tentang wajib untuk menghilangkan najis yang tidak dimaafkan. Wajib untuk menghilangkan najis yang tidak dimaafkan. Kemarin najis itu kalau disebutkan di sini penjelasannya adalah ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah itu adalah najis yang masih ada bendanya atau najis yang masih ada salah satu dari sifat-sifatnya. Jadi ada warna. Jadi kalau dalam istilah ilmu fikih itu sifat-sifat najis itu ada 3. Ada warna, ada bau, dan ada rasa. Maka kalau masih ada salah satu dari sifatnya ini, maka itu namanya najis ainiyah. Caranya bagaimana mensucikannya? Mensucikan najis kalau menurut Syafi'iyah itu harus dengan air yang suci mensucikan. Air yang suci mensucikan kemarin kita sudah jelaskan apa itu air yang suci mensucikan. Begitu. Harus dengan air tersebut dan caranya adalah sampai hilang ainiyahnya. Sampai hilang bentuk atau barang, benda, dan sifat-sifatnya. Itu kalau pakai air. Kalau pakai air yang suci mensucikan tersebut. Itu kalau najis hukmiyah. Caranya begitu. Cara yang kita bicarakan. Caranya adalah menghilangkan bendanya dan begitu juga sifat-sifatnya. Karena itu adalah najis ainiyah. Bagaimana caranya? Bisa dengan tisu, diambilkan tisu umpamanya. Diambilkan tisu. Tapi yang lebih ringkas lagi penjelasannya kemarin karena kita menjelaskan najis hukmiyah, najis yang tidak ditemukan, tidak terlihat, ada warna, sudah tidak ada warnanya, dan tidak ada bau, dan tidak ada rasa. Tapi yakin bahwasanya tempat tersebut itu tempat yang terkena najis. Kita tahu itu kayak seperti umpamanya ada musola emperan ataupun terasnya itu persis di depan rumah kita umpamanya. Kemudian di situ ada orang memelihara ayam. Kotoran hewan yaitu ayam ada di situ. Yakin bahwasanya biasanya dia itu yang membersihkan. Kalau bukan dia tidak ada lagi yang membersihkan. Loh kok tahu-tahu tidak ada begitu kan? Karena sudah berlalunya waktu, karena sering sering ada badai atau angin lah maksudnya, angin, kemudian panas, angin, panas begitu. Lama kelamaan hilang. Namanya bau nggak ada, rasa tidak ada, bendanya apalagi nggak ada, juga rasa juga nggak ada gitu. Maka itu namanya najis hukmiyah. Najis hukmiyah. Caranya adalah dengan cara mengalirkan air satu aliran ke tempat yang dimana di situ ada najis hukmiyah, bukan ke semuanya begitu. Nah, itu sudah suci, dianggap suci. Jadi tidak harus satu musola itu semuanya dipel, semuanya satu musola itu semuanya diairi air. Enggak. Makanya ketika kita tahu tentang cara membersihkan najis hukmiyah, maka bagaimana kata para ulama untuk membersihkan najis ainiyah kata mereka dijadikan hukmiyah dulu. Dijadikan hukmiyah dulu. Jadi yang tadinya itu kelihatan bendanya dihilangkan. Yang tadinya ada bau, rasa dan warna dihilangkan dengan apa? Dengan tisu. Maka ketika hilang semuanya itu kan jadinya najis hukmiyah. Jadinya najis hukmiyah. Maka caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengalirkan air. Satu kali aliran saja. Satu kali aliran saja. Jadi itu kemarin kita sudah jelaskan. Kemudian sekarang
kita akan menjelaskan tentang najis al-mughalladzah. Najis yang dari hewan anjing, kemudian babi dan anak-anaknya, begitu keturunan-keturunannya. Jadi itu. Wa amman najasatu, sedangkan najis al-kalbiyatu yang dari anjing, wahya yaitu najasatul kalbi, najis yang dari anjing, wal khinziri dan babi, wa ma tawallada minhuma dan anaknya, au min ahadihima, jadi anak yang lahir dari keduanya, dari dari al-kalb atau khinzir, dari anjing ataupun babi, au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Jadi kayak seperti anjing punya anak dengan kambing, atau babi punya anak dengan domba, maka ini dihukumi seperti hukumnya anak tersebut seperti halnya dari anjing dan dari babi, begitu maksudnya. Nah, jadi hukumnya seperti itu, sama. Artinya kalau itu memang anak daripada salah satu dari keduanya, hukumnya itu sama dengan hukumnya anak yang dari babi ataupun anjing, maka cara untuk menghilangkan najisnya adalah fatakunu izalatuha, maka cara untuk menghilangkan najis tersebut bighusliha, dengan membasuh najis tersebut sab'an, 7. Minal marrati, dari beberapa kali. Jadi 7 dari beberapa kali. Bisyarti antakuna, dengan syarat adanya ihdahunna, salah satu dari 7 tersebut, ai ihda hadhil ghasalat, maksudnya salah satu dari basuhan-basuhan yang 7, mamzujatun, dicampuri, biturabi, dengan debu, at-tahuri, yang suci, bihaitsu yatakaddaru, sekira jadi keruh, kalau bahasa Jawa ya yatakaddaru, jadi jadi campur dengan tanah gitu airnya, bihi alma, dengan tanah tersebut air. Jadi air itu sekira campur dengan tanah tersebut. Wayasilu, dan nyampe biwasitotihi, dengan perantaraan air, ila jami'i ajza'il mahal, sampai semua bagian-bagian tempat yang terkena najis tersebut. Jadi dibasuh. Jadi kalau umpamanya ada tangan kena najis anjing ataupun babi, baik itu berupa air kencing atau tinja umpamanya, maka sama artinya apa? Maka sama artinya dengan proses najis ainiyah yang pertama tadi. Jadi kita hilangkan najis ainiyahnya, dijadikan hukmiyah dulu. Jadi dihilangkan bendanya dengan pakai tisu, dengan pakai apapun itu, dengan pakai tisu, kemudian habis itu kita hilangkan kita hilangkan sifat-sifatnya, warna, kemudian bau dan rasa. Kita hilangkan. Kalau sudah hilang jadi hukmiyah, karena ini adalah najis mughalladzah, maka harus dibasuh 7 kali. Maka harus dibasuh 7 kali. Ya. Kalau najis ainiyah yang bukan najis dari anjing, yang bukan najis daripada babi tadi, itu kan ukurannya sekira nanti hilang benda dan sifat-sifatnya, kan begitu. Bisa dengan sekali, ya kan, sekali, ataupun 2 kali bisa, atau 3 kali, tergantung dari hilangnya sifat dan bendanya. Tapi kalau ini terhitung 7 kali, terhitung
7 kali. Kecuali nanti dijelaskan setelahnya, kalau ketika 7 kali itu masih ada sifat-sifatnya. Nah, maka nanti harus menambahi lagi begitu. Jadi begitu caranya. Pertama sama, yaitu kalau seseorang itu terkena najis dari anjing, najis dari babi, maka dihilangkan benda dan sifat-sifatnya. Nah, dijadikan najis hukmiyah, dijadikan najis hukmiyah. Tapi karena di sini adalah masih dikategorikan najis yang mughalladhah, yaitu najis yang berat, maka prosesnya, cara mensucikannya itu adalah dengan 7 kali. 7 kali basuhan yang salah satunya itu dicampur dengan debu. Bisa campurannya itu diletakkan yang pada pertama, bisa yang kedua, bisa yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Yang penting salah satunya, ihdahunna, salah satu dari 7 basuhan itu dicampur dengan debu. Jadi umpamanya awalnya itu dihilangkan benda-bendanya dan sifat-sifatnya dengan tisu. Kemudian kok tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada warna. Kemudian dia nyiram mengaliri air bagian yang terkena najis tersebut 1 kali dengan air yang suci mensucikan, 2 kali belum ada tanah, 3 kali dengan dengan teko umpamanya, kemudian 4 kali, 5 kali, 6 kali, terakhir tekonya tersebut itu dicampuri dengan debu, kemudian digosok-gosokkan pada bagian yang terkena najis tersebut, maka itu mencukupi. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Wal ghuslatu, basuhan al-muzilatu lil aini, yang menghilangkan bendanya, wa in ta'addadat, walaupun berulang kali, ayil ghuslu al-muhtaju ilaihi, maksudnya basuhan yang dibutuhkannya, li izalati jirmin najasah, untuk menghilangkan benda dan sifat-sifat najis al-kalbiyati, yang dari anjing, ma'al wasfi, serta masih ada sifat minat ta'mi, dari rasa, walauni, dan warna, warrihi, dan bau, ingkana ghuslatan au aktsar, baik itu 1 basuhan atau lebih, yu'addu ghuslatan wahidatan, maka itu dianggap masih 1 basuhan. Faya baqa alaihi, maka masih tersisa darinya ghuslul mahalli, membasuh tempat yang terkena najis, 6 marratin ukhor, 6 basuhan yang lain. Jadi ini tadi yang kita jelaskan. Jadi kalau 1 basuhan, 2 basuhan, 3 basuhan, masih ada sisa, masih ada sifat-sifatnya, 1 kali masih ada sifatnya, yaitu warnanya masih ada. 2 kali masih ada warnanya atau baunya. 4 kali juga begitu. 7 kali, 10 kali pun kalau masih ada, apalagi bendanya, masih ada sifat-sifatnya, yaitu baik warna, baik itu bau ataupun rasa, maka itu dinamakan basuhan 1 kali. Jadi sehingga seseorang tersebut itu cukup dengan 7 kali, maka harus menambahi 6. Maka harus menambahi 6 kali. Jadi kalau seseorang itu membasuh tangannya dengan air, umpamanya pakai teko, 1 kali basuhan warna masih ada, maka itu masih dianggap 1. Kedua kali masih ada, itu masih dianggap 1. Ketiga kali mengaliri tempat itu dengan air pakai teko tadi, sudah ke-4 kali, itu masih 1 kali. Sesudah hilang baru nanti itu dianggap masih 1 kali, itu kan harus menambahi 6 kali lagi. Jadi itu sampai benar-benar hilang benda dan sifat-sifatnya. Itu semuanya masih dianggap 1 kali.
itu masih dianggap 1 kali. Jadi basuhan berapapun, 10 kali, 20 kali, 50 kali, kok masih ada sifat-sifatnya, maka itu dinamakan masih 1 kali. Sehingga semuanya hilang, maka itu masih dianggap 1. Sehingga semuanya hilang, tinggal menambahi 6 kali. Jadi kalau umpamanya ya, contoh, ketika seseorang tersebut itu terkena najis anjing, di mana di kakinya umpamanya, maka nanti dia membasuh dengan memakai teko, memakai apalah alat-alat yang lain dengan air yang suci mensucikan. Jadi kalau madzhab Syafi'i menghilangkan najis itu harus pakai air, tidak boleh dengan yang lain, tidak boleh dengan debu dan lain sebagainya. Jadi kalau umpamanya dia satu basuhan masih ada baunya ini, maka itu belum dihitung, artinya masih 1 kali begitu. 2 kali, 3 kali, baru hilang najisnya itu ketika sudah dibasuh 10 kali umpamanya. Maka itu semuanya dianggap masih 1 kali. Untuk mencukupi supaya bersih, dianggap suci, maka harus menambah 6 kali. Maka harus menambah 6 kali. Ini maksud dari ucapan muallif wal muzilatu lil aini wa in ta'addadat wahidatun. Jadi basuhan yang menghilangkan benda dan sifat-sifatnya meskipun berulang kali itu dianggap 1. Artinya basuhan berapapun, entah itu 7 kali, 10 kali, kalau masih ada sifat-sifatnya, benda-bendanya, maka harus ditambah lagi sehingga hilang benda dan sifat-sifatnya. Kalau sudah hilang benda dan sifat-sifatnya, maka itu dianggap 1 kali. Berarti kurang 6 kali sehingga dia dianggap membasuh tempat yang terkena najis itu menjadi 7 kali. Gitu. Jadi apalagi ini yang harus mengerti orang-orang yang hidup di perkotaan umpamanya, atau di sebagian daerah yang daerah tersebut itu banyak anjingnya. Karena sebagian daerah itu meskipun dia itu penduduknya Islam itu ada anjingnya, tapi mereka memelihara anjing itu karena ada tujuan. Karena menjaga ladangnya umpamanya, karena menjaga rumahnya, itu kan begitu. Jadi dalam Islam kan seperti itu diperbolehkan. Maka orang-orang yang seperti ini kalau terkena najis harus tahu caranya. Harus tahu caranya untuk bisa mensucikan najis tersebut dari anjing ataupun babi, sehingga bersucinya sah dan sholatnya pun sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah qala al-muallifu rahimahullah wa yushtaratu, dan disyaratkan fi izalatin najasati, dalam menghilangkan najis, bi anwa'iha, dengan macamnya najis. Jadi macamnya najis itu ya najis ainiyah, najis hukmiyah, apalagi najis mughalladhah itu kan. Wurudul ma'i, yaitu mendatanginya air alan najasati, atas najis. La wuruduha alaihi, bukan mendatanginya najis alaihi pada air. Ingkana, jika adanya alma'u air qalilan sedikit. Biangkana, maksudnya air tersebut dunal kullataini, kurang dari 2 kullah. Li'annaha, karena najasa, idza waradat, ketika datang alaihi pada air yang sedikit tadi, tanajjasa, maka menjadi najis air tersebut, bimulaqatiha, dengan bertemunya najasah dengan air. Bi khilafil ma'i, berbeda dengan air al-katsir yang banyak. Fa innahu, maka sesungguhnya la yushtaratu, tidak disyaratkan, fihi, dalam air yang banyak, dzalika, wurudul ma', yaitu mendatanginya air. Li'annahu la yatanajjasu, karena air yang banyak la yatanajjasu,
tidak menjadi najis bimulaqatin najasati dengan bertemu najis illa ayyataghayyara kecuali berubah salah satu sifatnya. Kembali kepada penjelasan tentang air. Jadi kemarin kita menjelaskan tentang syarat untuk kita bersuci itu salah satunya baik itu wudhu ataupun mandi itu kan airnya itu harus air mutlak ya kan. Di situ dijelaskan tentang adanya air banyak dan air sedikit. Air yang banyak itu adalah air dalam istilah fikih itu adalah air yang nyampe pada 2 kullah atau lebih. Nah, kalau air sedikit, air yang kurang dari 2 kullah itu namanya air sedikit. Berapa? Kemarin kita jelaskan kalau itu tempat pada tempat yang persegi panjang begitu, maka antara lebar, kedalaman, kemudian panjang, lebar gitu kan, itu adalah kemarin berapa senti? Yaitu kurang lebih 60 senti. Karena 1 zira warubu, 1 hasta dan 1/4. Kalau 1 zira'nya itu 48, ada yang mengatakan begitu. Taruhlah 50 cm, berarti 1/4 dari 50. Iya kan? Ya kurang lebih 60 sekian, tapi kan enggak sampai 50, 48 cm kata para ulama. Berapa 1 hasta? Jadi kurang lebih 60 cm lah. Jadi kalau ada tempatnya itu persegi panjang, kemudian ukurannya itu 60 cm masing-masing, kedalaman, lebar, dan panjang, maka air yang memenuhi itu dinamakan air 2 kullah. Kalau air 2 kullah itu tidak akan jadi najis karena hanya bersentuhan dengan najis. Karena kemasukan najis, karena terkena najis. Tidak. Najis yang tidak dimaafkan tentunya ini. Najis yang tidak dimaafkan. Kecuali kalau nanti berubah salah satu sifatnya. Warnanya berubah, baunya berubah karena terkena najis itu. Maka kalau berubah meskipun airnya itu adalah air yang 2 kullah, maka menjadi mutanajis. Jadinya air itu ikut najis. Begitu, harus hati-hati. Tapi kalau airnya tersebut air yang kurang 2 kullah, air yang kurang dari itu tadi yang kita bahas bersama, ukuran panjang, lebar dan kedalamannya itu adalah 60 cm, kurang dari itu hanya terkena najis dan kita tahu tentunya najis itu mengenai air tersebut baik berubah atau tidak, maka apa? Maka jadi mutanajis. Jadi terkena najis. Makanya di sini disebutkan ketika seseorang tersebut itu mau mensucikan baju yang terkena najis, mau mensucikan najis, maka kalau airnya tersebut air yang sedikit, maka disyaratkan untuk mendatangi air itu kepada najis. Jadi kayak seperti dituangkan begitu. Dituangkan ke tempat najis. Bukan najis yang mendatangi air. Bukan najis ataupun baju yang terkena najis itu ditaruh pada ember, yang embernya itu berisi air, yang airnya itu kurang dari 2 kullah. Bukan itu maksudnya. Tapi sebaliknya, kalau airnya itu air yang sedikit, maka usahakan harus menuangkan, mengucurkan gitu. Mengalirkan ke bagian yang terkena najis. Bukan yang baju yang terkena najis itu datang kepada air, tapi airnya yang mendatangi kepada najis. Begitu caranya. Jadi bisa nanti dengan teko kemudian dialirkan begitu, dituangkan pada bagian yang terkena najis, atau dengan kayak seperti air mancur begitu. Kayak seperti air mancur, airnya sedikit tapi berulang kali gitu kan. Nah, maka bisa seperti itu. Karena apa? Karena yang seperti itu dihukumi yang kuat.
kuat dalam segi membersihkan najis karena airnya itu adalah air yang sedikit. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tentang penjelasan salah satu syarat dari sahnya sholat, yaitu apa? Menghilangkan najis. Jadi najis itu ada 3 macam disebutkan di sini. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah, dan ada najis mughalladhah. Ada najis mughalladhah dengan cara mensucikannya masing-masing. Kita harus tahu supaya kita benar-benar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk syarat. Karena yang namanya syarat kan kalau tidak terpenuhi, maka amal ibadahnya itu kan tidak akan diterima, tidak sah maksudnya. Tidak sah berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok tahu Ustaz tidak diterima oleh Allah? Ya ini yang disampaikan oleh agama. Bukan kita itu ngarang sendiri, tapi inilah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tentu baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam disampaikannya itu melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengatakan bahwasanya itu tidak sah karena sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ulama, dan ulama itu dari guru-gurunya sampai baginda Shallallahu alaihi wasallam, dan baginda itu tahu dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Nah, jadi begitu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga bermanfaat dan faham terhadap apa yang kita sampaikan. Yang penting faham dan dipraktekkan tentunya. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Sebelum kita akhiri, mungkin dari para jamaah sekalian ada yang mau bertanya, terutama berkaitan dengan materi kita hari ini. Silakan. Nggak ada ya? Insya Allah semuanya paham. Kalau nggak ada, kita akhiri dengan bacaan tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.